Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Saudara, pada kajian kali ini saya akan mengajak saudara untuk membahas tentang wawasan Nusantara yang merupakan geopolitiknya bangsa Indonesia. Untuk kajian ini, saudara akan saya ajak untuk memahami pengertian, dasar pemikiran, unsur dasar, tujuan sampai dengan keimplementasi. Namun demikian, ini akan kita bagi menjadi dua tahapan. Nanti pada bagian awal, kita akan pahami dulu pengertian dan dasar pemikiran tentang Wasantara atau wawasan Nusantara. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Sebelumnya kita harus mengkaji dulu apa itu kata wawasan. Wawasan itu adalah cara pandang, perspektif, sudut pandang. Mengapa diperlukan? Karena cara pandang kita tentang sesuatu, perspektif kita dalam memandang sesuatu itu akan menentukan bagaimana kita melihat sesuatu itu. Dalam hal ini adalah kita akan tahu isi, arti, pengaruh. Artinya, jika kita memandang sesuatu itu negatif, apapun yang terjadi ya karena sudut pandangnya negatif, sesuatu itu menjadi negatif terus. Kalau positif ya positif terus. Nah, wawasan suatu bangsa disebut dengan wawasan nasional. Nah, wawasan suatu bangsa ini pada hakikatnya adalah cara pandang bangsa, cara pandang tiap bangsa yang berisi dialog dinamis bangsa dengan lingkungannya. Mengapa dikatakan dialog dinamis? Karena selalu terjadi dinamika, baik itu di dalam negeri maupun dalam interaksinya dengan bangsa yang lain, yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Karena itu dikatakan dinamis. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang yang dimiliki bangsa Indonesia. Disebut Nusantara karena sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia yang terletak di antara. Nusa itu artinya pulau, antara terletak di antara. Terletak di antara apa? Dua benua dan dua samudra. Sehingga jika pengertiannya ditulis secara lengkap, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Nah, di sini yang pokok, mengapa harus didasarkan pada ide nasional? Karena ini adalah landasan dasar sehingga cara pandangnya juga diwarnai oleh ide nasional itu. Sekarang kita masuk ke dasar pemikiran baik geografi, geopolitik, geostrategi, historis yuridis formal, dan nanti ke kepentingan nasional. Pada aspek geografi kita pilih menjadi dua, geografi fisik dan geografi sosial. Geografi fisik atau geografi itu sendiri ditentukan oleh unsur apa? Posisi bagaimana, luas wilayah bagaimana, batas wilayah bagaimana, jumlah pulaunya berapa, diasumsikan saudara nanti bisa merujuk pada referensi yang sudah disediakan sehingga tahu, tapi intinya di sini kita adalah memiliki nilai yang positif, lebih kita unggul di dalam hal ini. Sedangkan kelemahan bagaimana? Nah, setiap wilayah negara itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya kita yang terdiri dari berbagai pulau ini punya kelebihan, juga punya kelemahan. Kelebihannya apa? Jika terjadi sesuatu, masih akan bisa melakukan upaya pertahanan yang lebih bagus dibanding yang bentuk kontinental atau benua. Tetapi dalam rangka pembangunan, ini juga bisa menjadi sebuah hambatan. Sedangkan ditinjau dari aspek
geososial, demografi, jumlah penduduk juga demikian. Jumlah penduduk kita besar, tapi penyebarannya tidak merata. Stratifikasi tingkatan sosialnya juga berbeda-beda. Ini juga memiliki nilai plus dan minus. Sekarang kita masuk ke geopolitik. Istilah geopolitik diteorikan di sini banyak, saudara. Jadi intinya ada yang menganggap bahwa geopolitik itu bagian dari geographical politik yang meliputi sistem politik yang menyeluruh. Ini pendapat Jelen. Pendapat Russell itu menyatakan geopolitik itu sinonim dari political geography. Sementara Hover menambah paham ekspansionis dan rasionis. Ekspansionis itu ekspansi perluasan wilayah. Rasialis penggunaan ras. Mengapa? Karena bangsa Jerman saat itu memerlukan perluasan wilayah dan menganggap bangsa Jerman adalah bangsa Arya yang memiliki kasta tinggi sehingga berhak meluaskan wilayahnya. Ensiklopedia membedakan geographical politik dan political geography. Sedangkan Ensiklopedia Americana menganggap geopolitik adalah ilmu bumi terapan, yaitu yang sudah dimuati kepentingan tertentu dari negara tertentu. Sekarang kita lihat tentang ajaran geopolitik. Jelen, Russell, dan Haushofer. Nah, Jelen menganggap negara itu sama dengan individu yang tunduk pada hukum biologi, sebab akibat hukum alam, siapa yang kuat, dialah yang menang. Sedangkan Russell menyatakan bahwa pertumbuhan negara sama dengan organisme makhluk hidup yang perlu ruang hidup. Apa itu ruang hidup? Ruang yang memberi daya dukung bagi kehidupan, mencukupi segala yang diperlukan untuk pertumbuhan bangsa itu. Nah, demikian juga pendapat Haushofer. Lebensraum ini sama dengan ruang hidup. Nah, kemudian autarki itu mandiri, tidak bergantung, panregion perserikatan wilayah. Bagaimana kekuatan darat dihadapkan pada kekuatan laut? Ini teorinya. Sedangkan yang terakhir adalah perbatasan atau rimland, yang menyatakan perbatasan yang bagus adalah yang terletak di antara kekuatan yang sama besar. Kenapa? Mengapa? Karena akan saling terjaga, tetap stabil. Nah, sekarang kita masuk ke dasar yang disebut dengan geostrategi. Geostrategi adalah pengaturan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai pertimbangan utama. Apa yang dimaksud dengan kondisi? Kondisi adalah letak keberadaannya. Bagaimana letak atau keberadaan suatu wilayah itu berarti kondisi. Sedangkan konstelasi itu adalah peran yang dilakukan oleh wilayah itu. Jika kondisinya strategis, konstelasi yang dimainkan adalah dominan, itu akan menjadikan kedudukan suatu negara menjadi dominan juga. Jika kondisinya tidak strategis, konstelasi yang dimainkan memiliki aspek yang dominan, ini tidak akan pernah terdukung. Yang bagus adalah kondisinya strategis, konstelasi peran yang dimainkan besar. Nah, bagaimana dengan wilayah kita? Kita terletak di antara dua kekuatan yang sama-sama besar. Kita asumsikan di utara itu Cina, di selatan itu Australia. Australia kita terjemahkan ini adalah bloknya barat, walaupun terletak di selatan Indonesia. Ini memiliki karakteristik baik demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam yang berbeda dengan Indonesia. Nah, pada akhirnya bagaimana peran yang dilakukan Indonesia? Indonesia pastilah akan tertarik atau ditarik karena pengaruh utara, pengaruh selatan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, ini yang perlu saudara kaji dengan melihat referensi yang relevan. Di awal penugasan ini, slide ini sudah ditautkan sebagai bahan kajian saudara.
Saudara bisa membacanya, saudara juga bisa mencari referensi lain yang relevan dan kredibel. Oleh karena itu, saudara, silakan nanti dicermati, kemudian saudara akan ditugasi untuk memahami beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, misalnya terkait dengan apa itu sifat dinamis dari sebuah wawasan nasional, mengapa harus didasarkan pada ideologinya, bagaimana kondisi Indonesia jika ditinjau dari aspek geografi, kemudian apa itu fungsi dari ruang hidup atau Lebensraum bagi satu negara, dan yang terakhir tentang geostrategi nasional kita, apa itu kondisi dan konstelasi yang dijadikan pertimbangan utama dalam pengaturan strategi nasional sebuah negara. Silahkan belajar, cari referensi yang sesuai, kemudian konstruksi pemikiran saudara. Saya yakin saudara akan memperoleh pengetahuan yang berguna bagi saudara. Saya pikir ini bagian awal dari kajian tentang Wasantara. Sampai bertemu di slide berikutnya, yaitu yang mengkaji tentang sejarah Wasantara. Oke, saya pikir itu cukup materi kita. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.